Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati ke-11 Dewan Juri Grand Final Audisi Pemilihan Putra Muslim dan Putri Muslimah Bandung Barat, yang saya hormati Bapak Husairi selaku Ketua Panitia Grand Final Audisi Putra Muslim dan Putri Muslimah Bandung Barat, yang saya hormati Bapak Haji Samsul Ma'arif SAG selaku penanggung jawab audisi pemilihan Putra Muslim dan Putri Muslimah Bandung Barat. Pastinya yang saya banggakan teman-teman audisi Grand Final Putra Muslim dan Putri Muslimah Bandung Barat, semoga kita semua dilancarkan. Dan pastinya saya berterima kasih kepada Partai Persatuan Pembangunan yang telah mengadakan acara yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hangatnya cinta tak akan pernah terasa jikalau kita tak pernah memuja ke zat Allah yang Maha Kuasa, ialah zat Allahu Azza wa Jalla. Sucinya hati tak akan pernah terisi jikalau kita tak pernah memuji ke zat Allah yang Maha Suci, ialah zat Allahu Rabbul Ijati, dan senantiasa bersyukur zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habib tertinggi, Panglima termulia anti durhaka, yang mana telah membedakan mana alkohol, mana teh botol, mana arak, mana teh kotak, mana meja perjudian, mana meja pengajian, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Salman Al-Farisi. Saya dari delegasi Cisarua. Sekolah saya di MA Cahaya Harapan, dan di kesempatan Grand Final audisi ini saya akan menampilkan pidato bahasa Indonesia yang berjudul Penemuan-penemuan Indonesia yang menggemparkan dunia. Penemuan yang pertama yaitu penemuan ikan mujair. Setelah saya baca-baca artikelnya, ternyata memang benar bahwa Indonesia pernah menemukan ikan mujair. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Iwan Dalaum, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Mujair. Pada saat masa keterpurukannya, Mbah Mujair suka melakukan tirakat pada tanggal 1 Syuro di Pantai Blitar, Jawa Timur. Pada saat tanggal 1 Syuro tersebut, Mbah Mujair ini selalu melakukan mandi di Pantai Blitar untuk pensucian diri. Akan tetapi pada saat itu beliau menemukan spesies ikan yang sangat banyak sekali jumlahnya dan sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ikan tersebut menyimpan anaknya itu di mulutnya sendiri. Sehingga Mbah Mujair pun berkata, wah, ini ikan unik nih. Akhirnya Mbah Mujair pun membawa ikan tersebut pulang ke rumahnya. Akan tetapi ikan yang dibawa oleh Mbah Mujair tersebut ternyata mati, akibat Mbah Mujair memasukkan ikan tersebut ke air tawar. Mbah Mujair pun penasaran, bagaimana sih cara untuk membawa ikan tersebut pulang. Akhirnya Mbah Mujair pun melakukan percobaan berkali-kali untuk membawa pulang ikan tersebut. Akhirnya setelah 11 kali percobaan, Mbah Mujair pun berhasil dengan membawa 4 ikan. Tapi teman-teman, yang harus kita tahu bahwa Mbah Mujair ini tidak semudah yang kita pikirkan. Mbah Mujair ini setiap kali melakukan percobaan selalu melakukan pulang pergi dari Desa Serang ke Pantai Blitar dengan jarak 35 km dengan berjalan kaki selama 2 hari untuk melakukan percobaan tersebut. Dan akhirnya Mbah Mujair pun berhasil. Saking suksesnya Mbah Mujair ini sampai terdengar oleh asisten residen ataupun pemimpin Jawa Timur pada saat itu. Dan akhirnya ikan tersebut pun diberi nama ikan mujair. Saking terkenalnya Mbah Mujair sampai ke luar negeri, beliau pun mendapatkan beberapa gelar, di antaranya Exclusive Indo-Pacific Fisheries Council pada tahun 1954, dan juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ikan mujair. Nah,
Barangkali teman-teman ingin menjadi penemu-penemu ikan baru karena sains bilang ada 80% ikan yang ada di lautan itu yang belum ditemukan jenis spesiesnya. Barangkali teman-teman ingin menjadi penemu-penemu ikan. Penemuan yang selanjutnya yaitu craft progression untuk pesawat terbang. Sebelum era 1970-an, kecelakaan pesawat akibat kerusakan konstruksi sering terjadi. Sambungan antara badan dan sayap pesawat yang menjadi titik lemahnya. Nah, kondisi inilah yang benar-benar harus diperhatikan karena pada saat itu banyak para ilmuwan yang mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Ketika industri dunia pesawat sedang kebingungan, muncullah anak yang sangat pintar, anak super jenius dari Indonesia yang bernama Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan Pak Habibie yang mencoba memecahkan masalah. Perhitungan yang Pak Habibie ini berikan sangatlah rinci sampai dengan hitungan terkecilnya. Nah, perhitungan Pak Habibie ini disebut dengan craft progression dan dari situlah Pak Habibie diberi gelar dengan Mr. Craft. Perhitungan Pak Habibie ini mampu mengkonstruksikan badan dan sayap pesawat menjadi lebih kuat oleh campuran baja dan aluminium. Campuran baja dan aluminium ini bahkan mampu membuat kokoh dan kuat pesawat tersebut dan dapat meringankan bobot pesawat dari tidak ada penumpang dan juga muatan menjadi 10%. Bahkan dapat dinaikkan menjadi 25% ketika material yang beliau berikan dimasukkan kepada rangka badan pesawat. Membuat pesawat berkinerja jauh lebih baik, menjadi aman, dapat terbang lebih jauh lagi. Pak Habibie juga diberi kepercayaan oleh Departemen Analisa dan Pengembangan Struktur Hamburger Flugzeugbau Jerman untuk membuat proto pesawat yang langsung bisa landas dan mendarat. Proto pesawat tersebut diberi nama DO-31. Nah, DO-31 ini saking canggihnya sampai dibeli oleh Badan Antariksanya Amerika ataupun NASA untuk keperluan mereka berjelajah ke luar angkasa. Penemuan yang ketiga yaitu penemuan mesin Big Bang. Michael Iskandar adalah seorang pembalap dan juga ahli otomotif dari Indonesia. Pada tahun 1949, nama beliau mulai dikenal karena menjadi seorang pembalap di Suzuki dan beralih menjadi seorang tim riset di Suzuki pada tahun 1963. Ia terkenal karena kesuksesannya dalam menemukan teknologi mesin Big Bang untuk motor GP Yamaha yang saat ini digunakan oleh pembalap super legendary Valentino Rossi. Wow. Beri tepuk tangan. Penemuan yang keempat yaitu konstruksi ceker ayam atau cakar ayam. Konstruksi ceker ayam ini ditemukan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Insinyur Sediatmo pada tahun 1961. Ceker ayam bukannya ada di shop-shop ataupun makanan. Konstruksi ceker ayam ini berguna untuk menstabilkan bangunan dan menjadi lebih kokoh dan kuat. Nah, teman-teman dapat menemukan konstruksi ceker ayam ini di bangunan-bangunan mulai terkecil dari rumah sampai bangunan-bangunan tinggi seperti gedung dan juga jalan layang yang ada di tol. Konstruksi ceker ayam ini berguna untuk teknik sipil karena ketika bangunan menggunakan ceker ayam ini, bangunan tersebut menjadi stabil dan kokoh. Dan penemuan satu ini penemuan asli orang Indonesia. Penemuan yang kelima yaitu komponen 4G LTE diciptakan oleh Bapak Khairul Anwar yang merupakan seorang dosen pengajar di ITB yang memiliki hak paten 4G LTE berbasis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Ultra Flexi yang menjadi 4G yang kita rasakan saat ini. Nah, pada saat itu banyak orang yang menganggap bahwa Bapak Khairul Anwar ini bukan penemu jaringan 4G LTE. Pak Khairul Anwar berkata, "Iya, memang bukan saya yang pembuat jaringan 4G, tapi
komponen yang saya miliki hak patennya itu yang merupakan pembentuk jaringan 4G LTE. Jadi teman-teman, Pak Khairul Anwar ini merupakan seorang superhero bagi kita sebagai milenial di zaman sekarang, karena ketika HP kita 4G maka kita tidak perlu lagi buffering ataupun ketika kita sedang menonton video dan lain-lain. Jadi untuk Pak Khairul Anwar saya ucapkan terima kasih banyak. Penemuan yang selanjutnya yaitu helm pendingin. Penemuan yang satu ini diciptakan oleh Linus Nada Pradana saat dia berusia 14 tahun. Bahkan dia sampai mendapatkan medali emas dalam International Expression for Young Inventor di Bangkok, Thailand. Linus unggul dan mengalahkan 261 peserta lainnya. Teknologi helm pendingin ini diciptakan oleh Linus dari gel sodium acetate yang kita sering temui di popok bayi. Bahkan Linus ini sedang merancang helm anti begal. Baru umur 14 tahun, dia sudah menjadi ilmuwan dan dapat mengharumkan nama Indonesia. Begitupun dengan kita juga pasti bisa. Dan penemuan yang terakhir yaitu plastik dari singkong. Nah teman-teman, plastik itu sangatlah berbahaya. Bahkan satu plastik itu membutuhkan 300 sampai 400 tahun untuk dileburkan. Jadi dari zaman plastik diproduksi sampai dengan sekarang, plastik tersebut masih ada di bumi tercinta kita. Kevin Kumala, seorang anak jenius dari Bali yang datang dengan ide super wow-nya. Karena Kevin Kumala membuat ekoplastik atau kantong plastik yang ramah lingkungan. Jadi ketika Kevin Kumala pulang dari Amerika, yaitu dari sekolahnya pada tahun 2009, Kevin Kumala kaget melihat pantai Bali yang sangat indah dan banyak wisata, dan juga banyak turisnya itu dipenuhi oleh sampah. Nah, Kevin Kumala pun menganggap bahwa jika dibiarkan maka bumi tercinta kita ini akan hancur oleh plastik sampah tersebut. Dan akhirnya Kevin Kumala pun dengan tim riset and development-nya meriset selama 3 tahun dan mencari bahan nabati apakah yang dapat dibuat menjadi kantong plastik. Dan pilihannya jatuh kepada singkong. Kenapa? Karena singkong harganya murah dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Hasil produksi Kevin Kumala ini langsung mendunia, bahkan sampai diliput oleh media-media asing seperti CNN dan lain-lain. Karena peran Kevin Kumala yang berguna bagi seluruh dunia. Nah teman-teman, janganlah membuang sampah sembarangan, karena ketika kita membuang satu sampah sama dengan kita ikut berkontribusi dalam penghancuran bumi kita. Jadi jagalah lingkungan kita, karena kerusakan alamnya akan bumerang ke kita semua. Bara habitat menjadi mati, banyak ikan-ikan tercemar, dan juga terumbu-terumbu karang yang rusak. Jadi kesimpulannya dari semua yang saya jelaskan yaitu marilah kita belajar dan kita harus mengharumkan nama Indonesia tercinta kita, agar Indonesia semakin didengar oleh seluruh dunia dengan ilmuwan-ilmuwan hebat yang ada di Indonesia tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan, kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.